Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, untuk hari ini materinya adalah tentang pembagian wakaf. Jadi nanti ada tentang jenis-jenis wakaf, kemudian tata cara wakaf, dan kemudian jangka waktu wakafnya. Gitu. Nah, macam-macam wakaf, jadi dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama dari aspek penerima manfaatnya. Nah, wakaf ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, wakaf khairi. Apa itu? Yaitu wakaf yang manfaatnya nanti diterima oleh masyarakat umum. Itu namanya wakaf khairi. Misalnya, wakaf masjid, kemudian wakaf produktif yang nanti hasilnya untuk beasiswa pelajar miskin, dan lainnya, bisa pesantren, madrasah, dan sebagainya. Itu wakaf khairi. Jadi untuk masyarakat umum. Nah, yang kedua itu ada wakaf ahli atau dzurriyyah, yaitu wakaf yang nanti manfaatnya hanya diterima oleh keluarga dan anak cucu wakif. Ya, contohnya semisal wakaf rumah yang hanya boleh ditempati oleh anak cucu. Nah, itu ya. Kemudian wakaf produktif yang hasilnya hanya untuk anak cucu dan lain-lain. Ini wakaf ahli atau dzurriyyah. Kemudian yang ketiga itu ada wakaf mustarok. Apa itu? Itu wakaf yang manfaatnya diterima oleh keluarga, kemudian anak cucu dan masyarakat umum. Jadi mustarok itu kan persekutuan, campur dan sebagainya. Nah, misalnya wakaf Sayyidina Umar berupa kebun di Khaybar yang manfaatnya nanti diterima oleh kerabat beliau dan masyarakat. Jadi ada 3 ya, wakaf khairi, wakaf ahli, dan wakaf mustarok. Jadi dilihat dari penerima manfaatnya. Lalu dilihat dari aspek pemanfaatan harta benda wakaf. Nah, ini ada 2 kategori. Yang pertama wakaf mubasyir. Ya, apa itu? Yaitu harta benda wakaf yang manfaatnya langsung diterima oleh mauquf alaih. Jadi harta benda yang manfaatnya, yang wakafnya itu langsung diterima oleh mauquf alaih. Ya, contoh, wakaf tanah yang dimanfaatkan untuk membangun masjid, di mana umat Islam ini langsung menerima manfaat masjid tersebut untuk beribadah. Gitu. Nah, yang kedua itu ada wakaf istismari atau wakaf produktif. Yaitu harta benda wakaf yang harus dikelola terlebih dahulu agar menghasilkan manfaat yang diberikan kepada mauquf alaih. Gitu. Jadi ada 2, yang benda yang manfaatnya ini langsung diterima oleh mauquf alaih, dan yang kedua itu yang harus dikelola terlebih dahulu agar nanti menghasilkan manfaat yang diberikan kepada mauquf alaih. Namanya wakaf produktif. Kemudian dilihat dari aspek peruntukan harta benda wakaf. Nah, ini menjadi 2 kategori. Yang pertama wakaf am, yaitu wakaf yang peruntukannya umum. Jadi tidak ditentukan secara spesifik oleh wakif. Ya, berarti umum itu siapa saja gitu. Nah, yang kedua itu ada wakaf khos, khusus ya. Jadi wakaf yang peruntukannya khusus, ditentukan secara spesifik oleh wakif. Gitu. Nah, dilihat dari aspek jangka waktunya. Ini wakaf ini dibagi menjadi 2 kategori ya. Wakaf mu'abad dan wakaf mu'aqad. Jadi mu'abad itu abadan, wakaf selamanya. Yaitu wakaf yang tidak dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Jadi untuk batas waktunya itu selamanya gitu. Nah, ada yang kedua itu wakaf mu'aqad. Jadi wakaf untuk jangka waktu tertentu. Contohnya yaitu wakaf yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Nah, nanti tata cara wakafnya nanti bisa ditanyakan lagi ya ketika nanti misal contohnya apa dan sebagainya. Tata cara berwakaf. Nah, tata cara wakaf ini yang pertama, wakif atau orang yang berwakaf itu
atau kuasanya itu datang menghadap kepala kantor urusan agama KUA selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Jadi namanya PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, dengan membawa nanti yang pertama dokumen asli kepemilikan tanah. Satu, yang kedua itu surat keterangan tidak dalam sengketa atau perkara. Jadi misal ada tanah yang masih disengketakan, itu tidak boleh. Jadi harus bebas dari sengketa. Kemudian tidak terbebani segala jenis sitaan, gitu. Ya, jaminan ya, kata jaminan itu tidak boleh. Nah, atau tidak dijaminkan dari instansi yang berwenang, yaitu. Kemudian yang selanjutnya nama dan identitas diri seperti KTP wakif, nazir, dan saksi. Ini menakdirkan beberapa orang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu wakif atau orang yang berwakaf itu berkuasa atau kuasanya mengucapkan ikrar wakaf kepada nazir. Nazir ini adalah pengelola wakaf ya, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW, yaitu kepala KUA. Lanjut, PPAIW ini menerbitkan akta ikrar wakaf rangkap 7 untuk disampaikan kepada wakif, kemudian nazir, wakuf alih, kemudian kepala kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota ya, kemudian kantor pertanahan kabupaten atau kota, kemudian Badan Wakaf Indonesia atau BWI, dan instansi berwenang lainnya. Itu. Jadi ada 7 rangkap ya penerbitan akta ikrar wakaf ya, AIW ini. Kemudian PPAIW atau pejabat yang mengeluarkan ikrar wakaf ini, akta ikrar wakaf ini menerbitkan surat pengesahan nazir. Surat pengesahan nazir. Kemudian PPAIW atau nazir itu sendiri mengajukan pendaftaran nazir kepada Badan Wakaf Indonesia. Nah, selanjutnya PPAIW ini atau nazir ini mendaftarkan tanah wakaf pada kantor pertanahan atau kabupaten atau kota. Nah, itu beberapa tata cara ya, tata cara berwakaf untuk tanah. Nah, ini tata cara berwakaf untuk uang, wakaf uang. Ya, yang pertama itu wakif atau kuasanya ini datang ke lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang atau LKS PWU. Jadi saya ulangi bahwa wakif ini atau kuasanya datang ke lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang atau LKS PWU. Yang kedua, wakif terus mengisi akta ikrar wakaf AIW ya tadi dan melampirkan fotokopi identitas diri yang berlaku, bisa KTP dan sebagainya. Nah, selanjutnya wakif menyetorkan nominal wakaf ke rekening nazir. Jadi menyetorkan wakaf uangnya ini ke rekening nazir kayak pengelola wakaf uangnya. Nah, selanjutnya wakif ini mengucapkan ikrar wakaf dan menandatangani AIW tadi dengan disaksikan 2 orang saksi dan seorang pejabat bank yang nanti bertindak sebagai PPAIW gitu. Nah, kemudian kelima ini LKS PWU mencetak AIW tadi dan sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang 5 rangkap ya untuk diberikan kepada di wakif, kemudian nazir, lalu LKS PWU, Kementerian Agama, dan BWI Badan Wakaf Indonesia. Nah, selanjutnya PPAIW ini menerbitkan surat pengesahan nazir. Nanti suratnya keluar dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, PPAIW ini atau nazir ini mengajukan pendaftaran nazir kepada Badan Wakaf Indonesia. Hampir sama dengan tadi wakaf tanah. Nah, PPAIW atau nazir ini mendaftarkan tanah wakaf kepada kantor pertanahan juga, yaitu kabupaten atau kota. Itu ya, itu untuk tata cara wakaf uang. Selanjutnya, bagaimana tata cara pendaftaran tanah wakaf yang belum dituangkan dalam AIW. Nah, sementara wakifnya ini sudah tidak ada. Itu.
Jadi bagaimana tata cara mendaftarkan tanah wakaf yang belum dituangkan dalam AIW ini, akta ikrar wakafnya. Sementara wakifnya ini sudah tidak ada, sudah meninggal atau tidak ada lah pokoknya. Nah, dalam hal wakaf ini belum dituangkan dalam AIW. Nah, sedangkan perbuatan wakaf telah terjadi dan wakif sudah meninggal ya, atau tidak diketahui keberadaannya. Nah, maka dibuat akta pengganti akta ikrar wakaf. Jadi ada APAIW, akta pengganti akta ikrar wakaf. Nah, akta pengganti ikrar wakaf ini dibuat oleh PPAIW tadi berdasarkan yang pertama berbagai petunjuk atau korinah ya. Yang kedua, keterangan 2 orang saksi. Ini mendatangkan 2 orang saksi dan atau keterangan nadir gitu. Nah, selanjutnya pembuatan APAIW ini dilaksanakan atas permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf gitu. Ya nanti kan harus tahu posisi wakafnya, kemudian mana saja ukurannya berapa dan sebagainya. Maka harus tadi mendatangkan saksi, 2 orang saksi atau keterangan nazir yang mengelola wakafnya. Nah, kemudian jangka waktu wakaf ini apa atau kapan seperti itu? Nah, apakah wakif dapat mewakafkan harta bendanya untuk jangka waktu tertentu? Nah, wakif ini dapat mewakafkan harta bendanya untuk jangka waktu tertentu, kecuali nanti tanah hak milik harus diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya. Itu ini keterangannya dari pasal 18 PP 42 garis miring 2006. Gitu.